Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, bagaimana kabar kalian semua di rumah? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, pada hari ini Rabu tanggal 7 Oktober 2020 kita kembali belajar di rumah masing-masing. Nah, kalian persiapkan bukunya dan jangan lupa memakai seragam. Nah, baiklah, kita mulai pelajaran hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pelajaran kita dari awal hingga akhir dapat berjalan lancar. Oke, dipersiapkan bukunya ya. Baiklah anak-anak, materi kali ini kita sudah masuk pembelajaran 1 subtema 2 ya. Dibuka halaman 55. Nah, di sini kalian bisa lihat ada gambar Anton, Ratna, Titus, Made, Fatimah dan Nani sedang belajar kelompok di rumah Made. Apa yang mereka lakukan? Mereka mendapatkan tugas untuk mengamati perubahan es batu yang didiamkan di dalam suatu wadah. Apa yang terjadi? Lama-kelamaan es batu tersebut mulai habis, akan tetapi terdapat banyak air di dalam wadah tersebut. Nah, pertanyaannya, dari mana air tersebut berasal? Dari batu es yang mencair. Nah, dari sini kalian bisa dimulai. Benda ternyata ada juga yang bisa mencair. Ya, benda juga ada yang berbentuk mencair, dan benda juga ada padat, ada cair, dan juga ada yang bentuknya gas. Nah, di sini lebih jelaskan lagi di sini di halaman 56 bisa kalian baca tentang wujud benda. Apa itu wujud benda? Wujud itu bentuk ya, bentuk sebuah benda. Ternyata setelah kalau kalian sudah baca teks halaman 56 bisa disimpulkan bahwa wujud benda itu terdapat 3. Apa saja itu? Padat, cair, dan gas. Padat contohnya seperti apa? Batu, botol, apalagi ojang. Nah, itu padat yang bisa kita pegang. Yang keras, itu padat ya. Bagaimana dengan cair? Kalau cair itu ibarat air, masih bisa kita sentuh. Nah, dan gas, bagaimana gas? Gas kita tidak terlihat, tapi kita bisa merasakan. Contohnya gas apa? Angin ya, angin atau oksigen, itu masih kita rasakan. Itu salah satu wujud benda gas. Nah, di sini di dalam teks ini ternyata ada syarat-syaratnya bisa disebut benda. Ya, benda adalah segala sesuatu yang memiliki wujud. Berarti syaratnya 1, memiliki wujud, 2, menempati ruang, dan dapat ditimbang. Nah, ini syarat untuk menjadi benda. Apa saja? 1, memiliki wujud, 2, menempati ruang, dan 3, dapat ditimbang. Ya. Nah, yang padat pasti bisa ditimbang, memiliki wujud, bentuknya ada, bisa ditimbang pula. Dan menempati ruang itu berbentuk. Menempati ruang itu punya ibaratnya seperti buku nih, semuanya berbentuk, ada bentuknya. Nah, terus kalau misalkan yang benda cair, ya, bagaimana kalau misalkan benda cair? Contoh air nih, air bentuknya berwujud, warnanya warna cerah atau bening. Nah, bisa juga ada yang warna keruh. Nah, menempati ruang ya enggak? Ya, menempati ruang. Apabila kamu masukkan, coba air masukkan ke dalam botol, pasti itu botol semuanya penuh dengan air. Dia mempunyai ruang atau mempunyai massa. Nah, di
gitu. Terus dapat ditimbang nggak? Bisa. Jika kalian masukkan air ke dalam plastik, kalian bisa timbang. Misalkan beratnya 1 kilo dan mungkin ada 2 kilo dan lain sebagainya. Itu benda cair. Ya. Bagaimana kalau gas? Nah, di sini dicontohkan benda gas itu ialah oksigen agar dapat bernapas dan hidrogen di dalam sebuah balon. Nah, kalau dalam sebuah balon berarti gas di dalam sebuah balon. Hidrogen ini, gas hidrogen yang ada di dalam sebuah balon, dia memiliki wujud udah berbentuk karena di dalam balon. Terus menempati ruang. Nah, ruang yang ada di dalam balon itu semuanya terisi oleh gas hidrogen ini. Lalu dapat ditimbang. Nah, balon tersebut ternyata mempunyai massa atau mempunyai berat. Ya, dapat ditimbang. Nah, kalian mungkin ada namanya gas tabung LPG, ya. Nah, itu bisa ditimbang. Itu termasuk gas, ya. Nah, setelah itu kalian membaca teks ini, kalian kerjakan di halaman 57. Nah, ini benda-benda apa aja yang termasuk benda gas, benda padat, dan benda cair. Kalian garisi di halaman 57. Setelah itu, lalu kalian isi di halaman 58. Tulis pengelompokan wujud benda. Apa saja pengelompokan wujud benda yang tadi Bapak sebutkan? Ada 3. Nah, lalu nomor 2, nomor 3, nomor 4 kalian contoh benda apa saja yang berwujud padat, cair, dan gas. Kalian tulis di sini halaman 58. Nah, ini untuk pelajaran bahasa Indonesia, ya. Ini masuk pelajaran bahasa Indonesia. Tolong kerjakan dan jangan lupa tetap semangat. Oke, kita masuk pelajaran matematika, ya. Nah, bisa kalian buka di halaman 59 dulu ini. Nah, ini permulaan Anton pergi ke rumah paman pada hari Minggu. Di tengah perjalanan mereka berhenti di pom bensin untuk mengisi bahan bakar. Jarak dari rumah Anton ke pom bensin adalah 4 km 600 meter atau ditulis 4 km lebih 600 meter. Jarak dari pom bensin ke rumah paman 3.420 meter. Nah, selanjutnya di halaman 60-nya, nah di sini ditanyakan berapakah jarak rumah Anton ke pom bensin dalam. Nah, di sini kita lihat, ya, berapakah jarak rumah Anton ke pom bensin dalam satuan meter. Berapa jarak rumah Anton ke pom bensin? 4 km 600 meter. Ya, dirubah menjadi meter. Bagaimana? Kalau turun apa sih? Kalau turun tuh dikali, kalau nanjak kalau naik dibagi. Kali berapa? 10, ini dibagi 10 kilometer. Turun ke meter berapa tangga? 1, 2, 3. Berarti dikali 1000. 1000 dikali berapa? 4 km sama dengan 1000 kali 4 sama dengan 4.000 meter. Nah, cuma
selanjutnya tinggal ditambahin. Berarti 4.000 meter ditambah 600 meter sama dengan 4.000 sama dengan 4.600 meter. Ya, ingat, kalau turun dikali 10, kalau naik dibagi 10, atau kalau turun cukup ditambahkan nolnya 1, turun 1 tangga cukup ditambahkan nolnya 1, dan naik 1 tangga dikurangi nolnya 1. Nah, ingat ya, itu sedikit cara mudahnya. Nah, pertanyaan selanjutnya, berapakah jarak pom bensin ke rumah paman dalam satuan kilometer? Nah, di sini jaraknya 3.420 meter. Ya, ini kan berubah dari kilometer berubah jadi meter. Nah, bagaimana kalau misalkan meter dirubah menjadi kilometer? Ya, menjadi kilometer berarti 3.000. Enggak, naik ke atas 3.000. Jadi sini rumusnya 3.420 sama dengan 3.000 meter ditambah 420 meter. Ya. Nah, ini 3.000 meter naik berapa nih? Meter menjadi kilometer. Coba hitung. 1, 2, 3 naiknya. Berarti berapa yang harus dihilangkan nolnya? 3, 1, 2, 3. Jadi nolnya hilang di 3. Jadi ya 3 kilo. Berapa? Ini 420. Berubah enggak? Jadi tetap 420 meter. Nah, jadi jarak pom bensin ke rumah paman adalah 3.420 meter. Ya. Bagaimana kalau misalkan jarak rumah Anton ke rumah paman? Cukup ditambahkan. Coba kalian tambahkan. Jarak rumah Anton ke rumah paman. Di sini rumah Anton berapa? 4.600 ditambah 3.000. Nah, bagaimana tadi penjelasannya? Bisa kalian mengerti? Nah, di sini berarti tadi pertanyaannya, berapa jarak rumah Anton ke rumah paman? Ya. Setelah kalian ketahui jarak rumah Anton ke pom bensin dan pom bensin ke rumah paman, nah, kalian bisa jumlahkan itu hasilnya. Jarak rumah Anton ke rumah paman berapa hasilnya ya? Nah, setelah itu tolong ntar dikasih tahu ke Bapak. Nah, Pak, jarak rumah Anton ke rumah paman ialah berapa kilometer? Oke. Nah, selanjutnya setelah kalian selesai mengerjakan itu, dikerjakan halaman 61 ya. Halaman 61 di sini ada rumah Made dan Titus cukup jauh dari sekolah, begitu juga rumah Ratna. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan, ada 5 pertanyaan. Nah, jarak rumah Ratna ke kantor polisi, ke kantor pos berapa? Rumah Made ke sekolah berapa? Nah, dan begitu seterusnya ya. Tolong kalian isi di halaman 61. Ini tentang perubahan jarak antara kilometer ke meter saja. Ingat berapa berarti? Kalau kilometer ke meter itu cuma 1
jaraknya 1000. Kalau naik tangga harus 3 tangga dan turun tangga harus 3 tangga pula. Nah, kerjakan ya, tetap semangat. Dan di halaman selanjutnya, halaman 62, kalian belajar ini tentang masuknya SBDP ya, bukan masuk ke PJOK, tapi masuknya ke SBDP. Nah, di sini bisa kalian baca di teks di atas ya. Bergerak seolah-olah seperti pohon yang tertiup angin. Nah, ini salah satu gerakan mungkin untuk tujuannya untuk belajar untuk menari ya, bagaimana gerakan pelan dan bagaimana gerakan cepat. Nah, kalian cukup baca saja ya, halaman 62 dan halaman 63. Oke, mungkin cukup sekian pelajaran pada hari ini. Nah, halaman 64 tolong diisi ya. Usahakan diisi halaman 64. Ini untuk pengamatan hasil pembelajaran 1 ya. Oke, sekian pada pelajaran hari ini. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Nah, tetap semangat belajar di rumah. Sampai jumpa, ketemu lagi di sekolah. Baiklah. Sekian dari Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.